Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penting kita mengenali Allah, mengenali diri kita? Sebab kalau kita tidak kenal diri kita, maka nanti kita tidak sadar diri. Tak muncul kesadaran diri kita bahwa kita itu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita penting mengenali Allah? Kalau kita tak kenal dengan Allah, maka kualitas ibadah kita sangat rendah, bahkan mungkin selalu ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita menyembah sesuatu yang kita sendiri tak kenal. Entah siapa yang kita sembah. Peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita mau mencintai Allah? Kenal saja pun tidak. Ya kan? Benar? Benar apa benar? Ya itu. Bagaimana kita mau cinta sama Allah? Mendekat. Kenal aja enggak? Kata Imam Al-Ghazali, setiap manusia, semua orang cenderung membenci atau tidak suka pada sesuatu yang dia tidak kenal. Setiap orang cenderung tidak suka kepada sesuatu yang dia tidak tahu, tidak kenal. Maka orang-orang yang tak kenal dengan Allah, orang-orang yang tidak mengenali Allah, cenderung tidak suka dengan agama, cenderung nanti dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, cenderung mendengar ayat-ayat Allah merasa terganggu karena dia tidak kenal. Ya. Itu berawal sebenarnya dari tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya mengatakan salah satu tujuan manusia itu diciptakan Allah adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah menciptakan dan jin, manusia dan jin kecuali untuk liya'budun, untuk menyembahku. Ya. Lalu apa yang dimaksud liya'budun? Menyembahku, beribadah kepadaku. Arti sempit liya'budun ibadah, menyembah. Arti luas beribadah. Karena semuanya bisa jadi ibadah. Ibnu Abbas dalam satu riwayat, begitu juga Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, liya'budun ini artinya adalah liya'arifun, artinya mengenali Allah. Loh, kenapa liya'budun ditafsirkan Ibnu Abbas dan Syekh Abdul Qadir Jilani liya'arifun, supaya kenal dengan Allah? Sebab kalau kita tidak kenal Allah, tak bisa kita beribadah dengan baik kepada Allah. Itu seperti tadi. Bagaimana kita menyembah, beribadah kepada sesuatu yang kita tidak kenal? Tapi kalau kita kenal Allah, kenal secara rinci kepada Allah, apa yang terjadi? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku. Wa nusuki, nusuk, manasik haji, aktivitas haji. Wa nusuki, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, aktivitas hidupku. Aku berjalan ingat Allah, aku memasak ingat Allah, aku makan bismillah ingat Allah, masuk ke jamban a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ingat Allah. Aku melihat sesuatu mengagumkan, masya Allah, ingat Allah. Aku mau tidur, ingat Allah. Begitu bangun, langsung ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Karena kenal dengan Allah, kita tak bisa lepas, tak bisa menjauh dari Allah. Kalau sudah kenal dengan Allah, hati kita itu, ruh kita gak mau menjauh-jauh dari Allah. Dia gak suka jauh-jauh. Dia tidak mengalami ketenangan kalau dia jauh dari Allah. Karena ibarat, kata Ibnu Taimiyah, ruh kita dengan zikir, dengan ingat Allah itu ibarat ikan di dalam air. Ikan kalau gak ada air bisa hidup tenang gak ya? Gak bisa. Gak bisa dia hidup tenang. Maka disebut Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir ingat Allah hatimu menjadi tenang dan tentram. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, tak bisa kita rubah. Sudah menjadi takdir. Ruh itu tidak akan tenang hidupnya kalau dia tidak ingat Allah, tidak bersama Allah. Jadi cuman orang kaya itu Ustaz, banyak hartanya, banyak duitnya, apa yang dia mau enak aja beli aja. Kadang-kadang mohon maaf, ya kadang-kadang main perempuan lagi, bisa bayar berapa aja. Itu bukan tenang tentram namanya. Itu namanya mata bersenang-senang dengan hawa nafsu. Bapak Ibu bedakan bersenang-senang dengan hawa nafsu dengan tenang tentram. Itu beda lah. Kalau bersenang-senang cenderung hawa nafsu, perut syahwat. Tapi kalau tenang itu ruh qalbu, tenang, sabar, ikhlas. Tidak semua orang yang bersenang-senang bisa hidup tenang. Kalau hidupnya tenang tentram, dia tidak akan lari ke narkoba. Kalau hidupnya tenang tentram, tidak stres, dia tidak akan cari pelacur. Ya kan? Karena tidak tenangnya hidupnya ini. Benar? Jadi tolong dibedakan antara bersenang-senang dengan tenang tentram. Maka Allah menggunakan kata al-itma'innu. Itma'innu itu sakinah, tenang, tentram. Maka kalau kita zikir qalbu, tenang hati kita. Kadang menetes air mata kita. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah gemetar hati kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibaca ayat Allah tambah iman. Tambah mantap. Tara a'yunahum tarfidu minan dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mereka meneteskan air mata. Kenapa? Tarfidu minan dam'i. Kenapa mereka meneteskan air mata? Mimma arafu minal haq. Karena mereka ma'rifat, mengenali al-haq. Karena mereka memandang, mengarifati, mengenali al-haq, mengenali Allah. Bisa dipahami? Maka kata Ibnu Abbas sama Syekh Abdul Qadir Jilani, ada sebuah diskusi kuntukan makhfiyah. Aku kata Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fahbabatu an urifa, aku cinta, pingin dikenal. Ada yang memahami?
Karena dia ingin dikenal, fakhalaqtu khalqan fabi arafa'u, maka kuciptakanlah makhluk, dengan makhluk itulah aku dikenal. Benar tak itu? Benar. Kalau tidak ada makhluk, tidak ada manusia, ya, alam ini kosong, Allah yang ada dengan kesendiriannya, nggak ada makhluk, nggak ada ciptaannya. Siapa yang kenal sama Allah? Siapa yang kenal Allah sebagai Tuhan, penguasa dan besar? Nggak ada. Maka diciptakannya manusia ini agar mereka mengenali Allah. Setelah kenal Allah, barulah mereka bisa menjadi abadi hamba Allah Ta'ala dengan sebaik-baik hamba. Tahu aja kalau ulama kita mengatakan apa coba? Amaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dari agama ini adalah mengenal Allah. Apa yang dikenali Ustaz? Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dikenali itu adalah yang pertama, kenali af'al, perbuatan Allah. Yang kedua, kenali asma'nya, namanya. Yang ketiga, kenali sifatnya. Yang keempat, kenali jatnya. Atau mendekati jat. Ini jarang ada yang bisa menjelaskan. Ada yang tahu tak berani menjelaskan, takut salah paham. Ada yang tak tahu sehingga tak bisa menjelaskan. Mana jat Allah itu sebenarnya? Oh, itu kan luar biasa. Yang pertama kita ambil. Yang pertama kita mau mengenali af'al Allah. Apa itu af'al Allah? Af'al Allah itu adalah perbuatan Allah. Alam semesta ini Bapak Ibu, ini bergeraknya alam semesta. Kita lihat langit, tinggi sekali, nggak ada tiangnya. Kita lihat langit itu, ya, saking tingginya belum ada orang yang bisa menyentuh ujung langit. Amerika belum pernah, Rusia pun nggak sanggup. Itu kuasa Allah Ta'ala. Mau di ujung sana nggak bisa. Ke ujung sana pun nggak ketemu ujungnya. Mau pakai dulu ditembakkan jauh-jauhnya, belum ketemu ujungnya, belum ketemu ujungnya. Ya. Mau ditembakkan pakai pesawat yang paling hebat, nggak ketemu ujung langitnya. Ya Allah, itulah kuasa Allah Ta'ala. Nah, alam semesta ini bergerak semuanya biidznillah, karena izin Allah. La tataharrak illa biidznillah. Tidak ada benda yang bergerak kecuali setelah dapat izin dari Allah. Ya. Jadi ini afal Allah, hakikatnya afal, perbuatan yang terjadi gerakan ini karena diizinkan Allah, baru bergerak semua. Matahari sekarang tenggelam, besok pagi dia terbit, bulan mulai muncul. Itu afal Allah. Jadi melihat perbuatan Allah itu di alam semesta ini. Masya Allah. Siapa yang menyuruh matahari tenggelam itu? Kok matahari udah gak kelihatan lagi? Siapa yang menyuruh dia pergi tenggelam? Amerika, Cina, Korea. Cina membuat matahari buatan dia. Dia kira dia hebat kan? Terima aja dulu. Itulah apa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maka di awal kita harus melihat alam semesta, melihat perbuatan di alam semesta terbentuk. Ya. Hal tara min futur, langit yang begitu tinggi. Hai hambaku, pernahkah kalian melihat langit itu ada yang bengkok, miring? Pernah lihat langit miring? Udah berapa ribu tahun atau miliar tahun langit Allah ciptakan. Pernah lihat rusak langit miring? Nggak pernah. Ini 100 tahun yang segini udah berusaha itu pernah. Made in manusia. Kalau made in Allah nggak rusak. Udah miliaran tahun itu nggak ada rusaknya. Allah.
itulah Allah Ta'ala. Ya. La tataharra. Semua makhluk ini berminta memohon, hatta sampai iblis, makhluk yang paling jahat dalam pandangan kita, dia juga minta izin kepada Allah untuk hidup sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Bagaimana awaitani ya Allah, disebabkan engkau telah membuat aku tersesat, telah engkau menentukan aku menjadi orang celaka, disebabkan engkau telah mengutuk aku, mengeluarkan aku dari surga. Ya. Pantadiru, berikan aku tangguh, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Aku akan menggoda seluruh manusia untuk jauh darimu. Apa kata Allah? Kalau itu mau baik, ku izinkan silakan. Tapi hamba-hambaku yang ikhlas, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Illa min ibadis mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Tak bisa dikalahkan tadi iblis. Kenapa? Karena kalau orang ikhlas itu hatinya ke Allah saja. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, hidupku, aktivitas hidupku, kerjaku, makanku, tidurku, matiku, pekerjaanku, gerakan tanganku, jariku, semuanya kau persembahkan untuk hadir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Mereka itu ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, wa ala junubihim, waktu berbaring, waktu tidur pun ingat Allah. Itu yang paling tinggi itu. Orang tidur masih ingat Allah. Gimana caranya itu? Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis bab malam, salat malam. Aisyah tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah engkau setelah salat tahajud tidur lagi? Wahai Aisyah, mataku yang tertidur, qalbuku, hatiku tidak tidur. Cuma ada mata tertidur, biji qalbunya tidak tidur. Cuma ada. Itulah pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan heran di antara teman-teman saya ada yang 27 hari sebelum gak tidur ya. Masuk akal. Masih itu orang teman dekatnya 27 hari gak tidur ya. Gak bisa tidur. Dia kalau diri ya terpejam saja. Tapi hatinya enggak, Allah bisa tidur. Istirahat di sini. Allah. Cuma cara buatnya tidak ada ilmunya. Tapi tak nampak lebih banyak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah sampai usul namanya, sudah kenal Allah, dekat dengan Allah, nanti dia akan sampai kepada puncaknya. Dia akan senantiasa mengingat Allah. Sebagaimana Nabi SAW dikatakan Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyan. Adalah Nabi SAW mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap aktivitas hidupnya. Makanya zikir Nabi itu hampir semuanya ada. Mau di WC ada, ke jamban ada, keluar jamban ada, masuk masjid ada, keluar masjid ada. Makan ada, minum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Semua ada zikirnya. Itu kenapa? Karena Nabi berzikir terus. Masuk ke kuburan dia. Assalamualaikum ya ahlan kubur, ya ahlan dia. Ada zikirnya. Itu kalau sudah sempurna makrifatnya kepada Allah, maka dia akan senantiasa ingat Allah. Kenapa? Karena memang ruh kita ini, Bapak Ibu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Surah Asra, ruh kita ini dulu memang diciptakan Allah di alam lahir, dia senantiasa ingat Allah. Ruh kita ini yang pertama kali Allah ciptakan, dalam hadis disebut yang pertama kali Allah ciptakan qalam, pena, atau nur Muhammad, atau akal, sama itu.
Jadi Nur Muhammad, dari Nur Muhammad ini diciptakanlah ruh kita. Di alam laut ruh kita ini namanya Muhammad semua, Nur Muhammad semua. Nah, Nur Muhammad inilah, ya, itulah yang sangat dekat dengan Allah. Kalau bahasa lainnya sangat kekasih. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Hai para roh, apakah kalian bersaksi aku Tuhan kalian? Syahidna ya Allah, kami menyaksikan ya Allah. Kami jadi saksi ya Allah, Engkau Tuhan kami. Nah, setelah ruh kita ini dimasukkan ke dalam jasmani, dilapisi dengan lapisan cahaya, lapisan ruh, apa yang terjadi? Dia punya telinga mendengar, mata melihat, kaki berjalan, punya hawa nafsu, punya keinginan, ya, punya akal, bisa berpikir. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku ciptakan dari ruhku. Dulu kita diciptakan, khalaqnal insana bi ahsani taqwim, manusia diciptakan sebaik ciptaan di alam laut, alam nur, alam cahaya. Ruhani kita makhluk yang paling indah, paling mulia di alam cahaya. Diturunkan ke summa radana asfala safili, diturunkan ke alam rendah, ke alam bumi, alam dunia. Maka dunia itu disebut dunia, berasal dari kata dana. Dana itu artinya rendah, hina. Diturunkan ke alam rendah, radana asfala safili. Setelah diturunkan ke alam rendah, bisa berpikir, bisa melihat, bisa dengar, bisa bicara. Terus lupa dia sama Allah. Ibarat anak-anak dikasih mainan, Pak, main dia, dimainkan asik, lupa sama yang namanya dia. Padahal ada namanya dia melahirkan dia, bangun dia. Dikasih mainan, lupa dia sama yang namanya. Ya kecil. Jadi ruh itu juga dikasih bisa macam-macam, lupa dia sama Allah. Maka kata saya ini, diutuslah Rasul Nabi Muhammad. Kenapa diutus? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad itu? Ad'u ila Allah, mengajak menyeluruh itu kembali lagi ke alam lahir kepada Allah. Karena awalnya berasal dari alam lahir. Jadi diajak lagi kembali, diingatkan kepada Allah. Bagaimana supaya ruh ini mau kembali beribadah mengabdi kepada Allah, dan nanti dia kembali kepada Allah dengan bersih seperti semula. Ala basiratin, hidupkan lagi pandangan basirahnya, mata hatinya, mata ruhnya. Kalau basirahnya tidak dihidupkan, lupa dia bisa dengar, melihat, dia punya nafsu, nggak dihidupkan mata rohnya, nggak diingatkan dia, nggak kenal dia sama Allah, hanya lupa terus. Maka nanti dia pulang kembali kepada Allah ketika mati, nggak muncul rasa dekat, basirahnya aina ruh, mata rohnya tidak hidup. Apa yang terjadi? Man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta mata rohnya, mata hatinya di dunia ini, nanti di akhirat dia buta. Masalahkakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami dulu di dunia enggak salat. Kenapa kalian datang dalam keadaan buta? Padahal dulu kalian di dunia dalam keadaan melihat. Bagaimana gak buta? Rasul datang mengajak mengingatkan ruh kami dengan bersih lagi, menghidupkan mata ruh kami gak peduli. Nah, itulah jawaban mereka. Karena mereka gak mau ikut. Jalan Rasul itu adalah ad'u ila Allah, mengajak ruh kita kembali lagi ke alam mulia. Dengan cara apa? Ala basirah, dengan cara menghidupkan air ruh itu kembali. Diingatkan lagi dia. Fazakirhum bi ayyamillah, kata Allah dalam Quran, ditafsirkan Syekh Al-Ghazali, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu apa?
hari mereka bersama Allah bersaksi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Harus diingatkan. Maka Allah mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatkan orang beriman. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Maka kalau kita meninggal, apa zikirnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh kita berasal dari Allah dan dia kembali lagi kepada Allah. Benar? Jadi kalau boleh dikatakan kata ulama, kita ini bukan makhluk bumi, kita ini makhluk langit, makhluk paling mulia. Ahsanul takbir. Kita diletakkan di sakar jasmani sesaat untuk diuji. Jasmani ini cuma sakar doang, casing saja. Nanti kalau sudah ditinggalkan rumah, masuk ke dalam tanah dimakan orang. Belum. Kalau sudah paham jasmani ini sakar, kenapa masih makan jasmani terus? Ruhani dia dibiarkan kelompok. Sadarkah kita ini? Betapa banyaknya manusia tidak menyadari dirinya, sehingga dia tidak sadar diri. Dia kira dirinya adalah jasmaninya. Dia anggap dirinya adalah fisiknya, padahal fisik ini cuma sakar. Kita masih belajar makhluk surga diturunkan ke bumi untuk diuji sebentar dan akan kembali lagi ke langit. Kita makhluk paling mulia, makhluk paling mulia itu makhluk cahaya. Maka ruhani kita harus kembali dalam bentuk cahaya yang bersih bening, baru diterima Allah. Jangan ruh kembali dalam keadaan dicekal oleh nafsu. Dia menderita, dia buta, maka di alam ruh nanti banyak orang buta. Itu dalam Quran disebut Allah. Kenapa kalian jangan kepada aku dalam keadaan buta? Kuntu basirun, dulu kalian kan bisa melihat. Bagaimana kalau buta? Udah datang rasul, utusan kami, nabi, para rasul, para ulama mengatakan kami tak peduli. Buta, wa makana fi hadhihi ama, bahwa fil akhirati ama, tentu sabila. Bukan mata kepala buta, air dan sirup mata hatinya yang buta. Mati di alam roh, hati kita ini menjadi badan bagi ruh. Kalau hati kita makrifat kenal dengan Allah, ruh kita bisa melihat segalanya. Bisa lihat malaikat, bisa lihat ruh, bisa lihat dalam dunia. Tapi kalau hati kita buta, ruh kita buta, tidak bisa melihat mana-mana, tersiksa. Karena yang menjadi badan ruh di alam ruh adalah basirah, qalbu kita. Itu mata itu, hati kita itu yang membuat bisa kita melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kata Syekh Abdul Jilani, ya, menafsirkan ayat ini, ala basiratin amilallah, ajak kembali kepada Allah. Bagaimana cara ngajaknya? Ala basirah. Ana wa manittaba'ani, inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, menghidupkan mata hati, basirah. Inti ruh manusia dihidupkan kembali, terbukanya mata hati bagi para wali yang mereka peroleh lewat ilmu dan dunia. Maka untuk membuka mata hati kita, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Cari Nabi Allah. Nabi sudah tidak ada, khatamal anbiya sudah wafat. Cari pewaris Nabi, ulama-ulama yang ainul basirahnya hidup. Siapa itu? Para wali-wali Allah. Mereka lah nanti yang mentalkin, mensyahadatkan kita, membantu mata hati kita hidup, sehingga dia bisa menyaksikan, merasakan keberadaan Allah. Kalau Bapak Ibu nanti disyahadatkan oleh ulama atau ustaz yang basirahnya belum hidup, ainul ruhnya belum makrifat kepada Allah, mohon maaf, dia saja belum selesai. Bagaimana dia membantu kehidupan hati kita? Paham? Maka kata
saya betul itu. Talqin, ambil talqin. Talqin itu apa? Syahadat, baiat. Kalau sahabat yang mentalqinkannya nasri semua. Baiat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Nabi yang mensyahadatkan sahabat. Jadi iman mereka, ruhani aidul basirah mereka langsung hidup, dapat bibit unggul namanya. Dampak hidupnya, tinggal jaga, tinggal beribadah. Kalau kita siapa yang mensyahadatkan kita coba? Gak ada kan? Ada yang mensyahadatnya waktu kawin aja sebenarnya. Kalau gak kawin tak syahadatnya. Untuk kawin dia tak syahadat, kalau gak kawin gak syahadat. Tuan tadi mensyahadatkannya. Ada itu benar. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu, kita harus mengenali Allah. Yang pertama kita kenali lewat afalnya, perbuatannya. Ya. Jadi semuanya ini makhluk ini tunduk sama Allah. Iblis pun minta izin. Udah diizinkan Allah baru bisa panjang umurnya. Sudah diizinkan Allah menggoda manusia, baru ada sinnya, surat izin menggoda. Kata sin itu. Kalau nggak dapat izin Allah, nggak bisa. Jadi manusia yang paling baik dengan manusia yang paling jahat atau makhluk paling jahat, semuanya minta izin ke Allah. Jadi kenapa kita harus tunduk kepada yang paling jahat? Yang paling jahat aja tunduk ke Allah. Kan begitu maksudnya. Kenapa kita tunduk sama jin, sama iblis? Oh, gini bisa jadi tunduk sama Allah. Gak bisa buat apa-apa. Nah ini afalnya, ini tauhid. Ya, kenali. Ringkasnya begitu. Kenal afalnya. Kemudian kenal apa lagi? Kenal asma'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul husna. Ya Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul. 99. Yang paling utama, yang paling pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Apakah Allah pengasih penyayang? Iya. Apakah manusia punya sifat pengasih penyayang? Iya. Apakah kasih sayang Allah sama dengan kasih sayang manusia? Tidak. Kenapa? Kalau sama berarti sama Allah dengan makhluk. Iya, karena sudah bisa sampai situ aja. Kita tutup aja dulu. Kita masuk waktu sampai situ saja dulu. Mudah-mudahan tauhid afal ini bisa dipahami. Ini pengantar saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.